Mohon komentarnya dari Bang Supriyadi sebagai profesi pengacara. Bisa cerita sedikit tentang pengalaman dan mulai dari awal Bang Supriyadi bisa memilih profesi sebagai pengacara. Bagaimana? Jadi pengacara itu bukan tujuan saya sebenarnya dari awal. Maksud saya sebelumnya tidak memiliki cita-cita pengacara. Keinginan ke pengacara itu muncul setelah ada rasa sakit hati, karena pada waktu itu orang tua mengalami permasalahan hukum yang pada saat itu dilakukan hukum adat karena fitnah oleh seseorang, sampai kemudian orang tua saya mau dibawa ke balai desa. Yang mau bawa ke balai desa waktu itu ada aparat desa, ada pagar nusa juga, ada anggota polsek Raas itu di Pulau Raas. Jadi pada waktu itu orang tua saya dipaksa untuk datang ke balai desa, kemudian dipegang tangannya. Ya saya melihat, hanya bisa melihat karena pada waktu itu saya kelas 2 SMA Mas. Sejak tahun kapan Bang Abang beranjak menjadi profesi seorang pengacara? Saat lulus kuliah baru di sini saya menentukan saya nanti arahnya kemana. Akhirnya ketemulah tujuan itu untuk saya bisa menempuh pendidikan guna menjadi pengacara. Saya tempuh pendidikan, PKPA saya di Untak, kemudian saya ikuti ujian dan dinyatakan lulus, kemudian magang ke advokat senior. Setelah magang barulah dilakukan pelantikan di pengadilan tinggi. Itu sudah berapa tahun Bang Abang menggelut sebagai pengacara? dari 2010. 2010. Dari 2010 prosesnya, kemudian ditetapkan oleh pengadilan tinggi 2015 sampai sekarang ke tahun 2020. Ini anggap aja sudah 5 tahun berjalan nih ya Bang. Betul. Nama Abang sebagai profesi pengacara di Sumeneb sudah mulai mencuat. Terbukti banyak klien yang ditanganin Bang Supriyadi banyak teratasi. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih Bang trik-trik rahasia itu supaya menjadi pengacara yang profesional? Jadi begini, kita tidak ada trik khusus ya, hanya saja kita tulus saja sih, tulus, tidak ada akal-akalan, tidak ada kebohongan. Jadi ketika kita menangani suatu perkara, ya kita tangani dengan benar-benar jujur, dengan benar-benar maksimal, pembelaan hukum kita lakukan sampai kemudian terselesaikannya semua urusan itu. Ya alhamdulillah, selama mengurusi beberapa perkara kita selalu menemukan jalan, jarang sekali mengecewakan kepada klien. Jika pun ada mungkin hanya beberapa saja, dan itu dari hasil upaya maksimal itu Bang. Boleh mengorek ke pribadian pribadi Boleh, lah. silakan. Boleh. Dalam menangani kasus, apakah Bang Supriyadi menentukan target kontrak nominalnya Bang kepada klien? Di awal kita iya, karena bagaimanapun dari profesi pengacara itulah saya mendapatkan nafkah, saya bisa menafkahi keluarga, karena ini jasa yang insya Allah secara agama juga halal karena kita di jalan yang benar. Jadi terhadap biaya kita di awal menetapkan sesuai dengan tingkat kerumitan suatu perkara itu sendiri. Tapi untuk saat ini saya tidak lagi memegang teguh tarif itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata saya telah banyak bertemu dengan orang-orang yang terlibat beberapa persoalan hukum, namun dari sisi ekonomi ternyata tergolong tidak mampu, sehingga hati saya kadang sering terketuk, terpanggil, tersentuh untuk membantunya secara rodeo, secara pro bono, secara cuma-cuma. Boleh nih Bang sedikit menjelaskan kepada publik kode etik seorang profesi pengacara apa aja sih Bang yang harus dilakukan? Kode etik itu terkait dengan penanganan suatu perkara, maka pengacara itu sendiri mesti harus melakukan dengan cara-cara yang benar. Bila tidak, maka akan berhadapan dengan kode etik itu sendiri. Salah satunya pengacara itu mesti harus merahasiakan hal-hal yang perlu dirahasiakan dari klien, baik itu data maupun lainnya. Termasuk juga seorang pengacara tidak boleh nyebrang, istilahnya nyebrang ya, kepada lawan, kepada musuh. Kalau itu sampai dilakukan maka itu jelas pelanggaran kode etik, dan itu bisa diproses oleh kode etik. Karena kebetulan saya sekarang menjabat sebagai ketua bidang penegakan hukum dan kode etik di Peradi Madura Raya. Jadi kalau sampai kemudian ada rekan-rekan advokat
yang tergabung di organisasi peradi di Madura ini melanggar, tidak terkecuali juga saya, maka yang nanti yang memproses kode etiknya itu adalah saya. Jadi salah satunya itu. Intinya seorang profesi pengacara tidak kebal dari hukum ya Bang ya? Tidak kebal. Kalau memang melakukan suatu pelanggaran, ada jalurnya tersendiri. Tetapi selama advokat itu berniat baik untuk melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya, maka advokat itu tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata. Itu tercantum di Undang-Undang 18 tahun 2003. Ini Bang, yang terakhir Bang, kesan apa sih Bang Supriyadi mau bergabung dan membaur kepada tim 16? Ya, saya melihat tim 16 itu kan unik Bang. Uniknya itu di samping di tim 16 itu ada dari berbagai latar belakang, juga tim 16 ini ada edukasi untuk menciptakan karakter, untuk saling menghargai, saling mensupport, saling menguatkan. Nah, dari latar belakang itulah kemudian saya yang berprofesi sebagai pengacara merasa enak, merasa perlu untuk bergabung, dan alhamdulillah diterima oleh teman-teman sampai kemudian saat ini melengkapi latar belakang daripada teman-teman yang berlatar belakang Polri, anggota Polri, ada berlatar belakang wartawan, ada berlatar belakang LSM, ada berlatar belakang pengusaha, aktif di usaha-usaha. Saya sendiri berlatar belakang di advokat.